Semangat pagi, selamat datang di tempat kita belajar melihat kehidupan sebagaimana adanya. Bukan kehidupan seperti yang kita inginkan atau kita harapkan, tapi ya sebagaimana adanya yang datang di kehidupan kita. Bersama Fitri dan Kang Yan tentunya di ruang Beyond of Mind. Kita sekarang lagi ada Uni nih. Uni. Kalau Uni berarti Uni orang Padang ya. Aku Padang, Padang Bukit Tinggi. Padang Bukit Tinggi. Uni, ini kita ini banyak sekali di luar sana itu kan ya, orang itu resah, gelisah gitu kan, cemas. Adakah itu di Uni juga merasakan hal yang sama? Seperti apa Uni rasanya itu Uni? Justru aku itu bingung ya. Ini hidup ini seperti apa sih hidup ini gitu, dan apa sih tujuan hidup ini gitu. Kok kadang-kadang kita merasa hidup ini berat gitu, susah gitu. Kalau cuma untuk merasakan itu, ya Tuhan menciptakan kita ini untuk apa gitu, dan kita tuh harus bagaimana dalam menghadapi hidup yang terasa berat ini. Aku tuh bingung, jadi kali ada solusinya dari Kang Yang, apa yang harus aku lakukan, terus gimana caranya aku mengatasin supaya hidupnya terasa enak, enjoy, nggak terasa berat. Oke Uni, itu sama ya Uni ya, memang di luar sana itu banyak banget yang kayak kita rasakan, iya kan? Itu sebenarnya kenapa gitu ya? Apakah saya yang salah gitu ya Uni ya? Apakah aku ini hidup ini saya ini buat apa gitu ya? Berat gitu. Yes. Lalu kita ini siapa gitu ya? Ayo kita tanya. Untuk apa? Kalau cuma untuk merasakan itu aja, buat apa kita hidup gitu kan? Emang untuk susah gitu kan? Untuk menderita. Yuk kita tanya sama Kang Yan ya. Gimana nih Kang? Fenomena-fenomena kayak gini nih. Ini semua tuh banyak banget. Jangankan di luar sana. Kadang di keluarga kita kan mengalami itu. Buktinya Uni, Fitri juga ngalamin itu Kang. Coba Kang. Oke Uni, pertanyaan yang luar biasa ya Uni ya. Tadi Uni mempertanyakan hakikat hidup ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kemudian Uni juga bertanya, ngapain aku hidup? Kok ternyata hidup ini menderita, gelisah gitu kan. Pengen ini, pengen itu. Ya, hakikatnya apa dan apa yang harus Uni lakukan gitu ya. Nah, jadi rasanya kita udah benar menjalani hidup tuh, tapi kok berat gitu kan? Apa itu penyebabnya? ya, oke Uni ya. Sebenarnya Uni terlahir ke dunia ini bukan tidak ada sebab. Ya. Uni terlahir ke dunia ini karena ada ribuan sebab dan kondisi. Bahkan sebab dan kondisi yang mengakibatkan Uni terlahir ke dunia ini tidak terhingga Uni. Gitu ya. Nah, dari sebab dan kondisi itulah maka lahirnya Uni. Nah, Uni mungkin bisa melihat lebih jauh ke dalam sebelum Uni dilahirkan, apa yang terjadi di sana Teh Fitri? Sebelum Uni dilahirkan di sana tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada keinginan, tidak ada kehendak, tidak ada dendam, tidak ada nafsu, tidak ada ini itu. Nah, sebenarnya hakikat kita semua keberadaan ini yaitu Uni. Gitu. Jadi hakikat keberadaan ini adalah kekosongan absolut yang tanpa batas. Yang tadi seperti Uni sebelum dilahirkan atau ketika Uni ya dalam kondisi tidur yang tidak bermimpi. Itulah sebenarnya hakikat keberadaan semua itu Teh Fitri. Ya. Berarti kan Kang tadi Kang Ian bilang seperti kita itu saat dilahirkan gitu ya. Nah, saat dilahirkan kita kan tidak tahu apa-apa kan, tidak ingat sebelum dilahirkan ya. Lalu seperti katanya sedang tidur gitu. Iya.
ketika tidur tidak bermimpi, Oh, ketika tidur tidak bermimpi. itu di sana kan tidak ada keinginan, tidak ada Iya. nafsu, tidak ada dendam, tidak ada marah, gitu. Tapi itu caranya gimana? Ya. Nah, Nanti masuk ke pembahasan yang kedua, Uni. Nah, setelah kita terlahir, ya karena sebab dan kondisi tadi, Ya, sebab kondisi. ada fisik, Iya. gitu kan? Maka ketika ada fisik, otomatis di situ diikuti oleh yang namanya batin, Yes. gitu ya. Urutannya begini, Uni, urutannya, ya. Kita ini memiliki yang namanya tubuh fisik. Oke. Tubuh fisik ini memiliki yang namanya 5 pintu indera, ya, yang dinamakan panca indera, ya. Kemudian 1 indera lagi ada di batin, Yes. ya, untuk mengenali kegelisahan, untuk mengenali ketakutan, kan itu dikenalinya oleh indera batin, gitu. Jadi selama ini yang kita kenal itu panca indera, sebenarnya ada 6 pintu indera, gitu ya. Batin 1, yang 5 ada di fisik. Nah, ketika panca indera kontak dengan objek-objeknya, mata kontak dengan yang dilihat, hidung kontak dengan aroma, gitu kan, telinga kontak dengan suara, kulit kontak dengan yang diraba, kemudian mulut, lidah kontak dengan yang diucap. Nah, dari kontak-kontak ini, Uni, ya, yang pertama muncul itu adalah sensasi perasaan. Ya, perasaan melihat, perasaan mendengar, perasaan mencium. Merasa dari kecap mungkin ini rasa apa gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, itu dinamakan kesadaran gitu ya. Oke. Nah, dari sensasi ini, Uni, ya, menimbulkanlah yang namanya penilaian atau persepsi. Ya, persepsinya bisa enak, baik, buruk, gitu. Itu persepsi. Nah, dari si persepsi menimbulkan yang namanya bentukan mental. Ya, bentukan mental ini gini, ketika misalkan pengalamannya tadi panca indera kontak dengan objeknya menimbulkan pengalaman yang nikmat, maka timbul bentukan mentalnya di situ adalah nafsu keinginan. Tapi sebaliknya ketika panca indera kontak dengan objeknya menimbulkan pengalaman tidak enak, di situ muncul yang namanya penolakan atau kebencian. Nah, jadi sumber penderitaan itu adalah ini 2, ya. Adanya nafsu keinginan karena ada sensasi, ada persepsi yang enak dari kontaknya panca indera tadi. Kalau ya dan yang kedua adalah kebencian atau penolakan. Itu pun sama, muncul dari panca indera kontak dengan objek-objeknya. Nah, dari 2 inilah timbul yang namanya penderitaan. Jadi, kalau disimpulkan, penderitaan itu ada karena adanya nafsu keinginan dan adanya kebencian. Nafsu keinginan muncul dari sensasi-sensasi yang menimbulkan pengalaman nikmat. Kalau kebencian itu timbul dari pengalaman yang sifatnya tidak enak. Begitu. Nah, orang terkadang melekatlah pada nafsu keinginan, ingin mempertahankan kenikmatan indrawi biar berlangsung lama, tidak cepat berlalu, gitu. Kemudian orang ingin cepat-cepat mengakhiri pengalaman yang tidak enak. Biang keladi penderitaan itu sebenarnya itu, gitu. Ya. Tapi kalau kita mampu melihat, Uni, ya, dengan pandangan jernih, bahwa semua pengalaman itu baik yang menimbulkan kenikmatan maupun yang menimbulkan kebencian, ketidaknikmatan, itu hanya sifatnya sementara. Gitu, muncul, lenyap, gitu. Muncul karena sebab dan kondisi, lenyap karena sebab dan kondisi. Ini sifatnya sementara. Ya, kalau misalkan kita tidak memiliki pandangan terang bahwa melihat ini hanya sekedar fenomena yang muncul dan lenyap, kita melekat nih, Uni, di keserakan, nafsu keinginan, dan melekat di kebencian. Gitu.
Nah, ketika kita mampu melihat bahwa ini hanyalah sekedar proses, ya proses yang muncul karena ada fisik, kemudian fisik kontak dengan objeknya menimbulkan sensasi, dari sensasi menimbulkan penilaian persepsi, dari penilaian memunculkan bentukan mental, gitu ya. Ketika kita melihat proses ini dengan jernih, ya ini hanya sekedar numpang lewat, Uni. Nah, jadi ketika kita sudah sampai pada pemahaman itu, kita nanti akhirnya kembali menjadi seperti kita sebelum dilahirkan. Tapi itu kalau kita praktekin berat nggak? Ya, sebenarnya kalau secara teori sih ringan, Uni. Secara teori Gampang, ya, secara ya. teori ringan, tapi kenyataannya masih banyak yang sudah tahu nih Kang pemahaman Ya. itu bahwa itu ya kita seringlah mendengarkan, terus kemudian kita belajar bahwa itu hanya sekedar lewat. Tapi pada saat kenyataannya nih, ketika kita dihadapi dengan kenyataan yang ada di kehidupan, gitu ya. Contoh, misalnya nih saya nih punya suami gitu ya. Nah, suami itu tiba-tiba marah-marah sama saya, gitu kan. Padahal saya kayaknya menurut saya benar gitu loh kan. Dia marah gitu. Oh kamu sih, kamu pakai kayak gitu udah tahu juga kalau saya bilang jangan-jangan misalnya gitu. Saya tersinggung dong, tapi menurut saya tindakan saya benar. Ya, Begitupun dengan anak. ya. Anak tuh misalnya saya bikin peraturan pulang jangan malam. Anak pulang malam ribut menurut anak benar, menurut saya nggak benar. Iya. Padahal Fitri tahu pemahamannya itu cuma lewat biar. Tapi gitu lagi kumaha itu berarti apa? Ya, terasa berat gitu ya, Uni. Iya. Oke, jadi gini, Uni. Ya, seperti yang saya bilang, ini secara konsep, Yes. ya, secara teori gampang sekali. Tapi secara praktek sangat susah untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Makanya Uni banyak orang yang tercerahkan itu sangat sedikit. Iya. Gitu. Karena kebanyakan orang itu 99,9% ya Oh, masih melekat pada pola-pola ini. jadi ada pola. Ya, pola yang tadi, Ya, yang tubuh fisik, kontak menimbulkan sensasi, ya sensasi menimbulkan persepsi, persepsi menimbulkan bentukan mental. Mereka melekat di pola-pola lama ini. Bertahun-tahun terus aja begitu, terus aja. Nah, sebenarnya ada satu metode yang sangat sederhana ya untuk terlepas dari itu. Nah, di batin kita atau di pikiran kita ada salah satu alat tools ya namanya adalah kesadaran. Oh, kesadaran. Ya, Oke. jadi kesadaran itu adalah yang mengenali ke proses ini semua. Ya, Ya. ketika proses ini sedang berlangsung dan kesadaran kita aktif melihat proses ini, maka proses ini yang tadinya bergejolak, Uni, ini akan kehilangan kekuatannya. Gitu, akan kehilangan kekuatannya ya sehingga ini melemah dan lenyap sesuai dengan sifatnya. Muncul karena sebab dan kondisi, lenyap karena sebab dan kondisi. Tapi sebaliknya ketika proses ini muncul dan ada reaksi mental, justru ini akan menjadi sedikit lama dan mengendap. Mengendap menjadi yang namanya kekotoran batin, Uni. Ya, akhirnya endapan itu terus karena diulang-ulang menjadi tebal dan seseorang ketika terjebak dalam pola-pola itu sangat sulit untuk terlepas. Gitu. Betul. Jangankan untuk sadar ya Uni ya. Untuk marah pun itu perlu latihan. Karena pemarah itu dibentuk. Karena latihan ya Kang? Iya. Marah itu karena latihan. Karena setiap hari ketika kita layani gitu, jadi kita latihan terus. Ketika ada yang kesel kita marah. Kan jadi terbiasa. Betul ya? Iya. Jadi tidak disadari bahwa itu adalah proses melatih untuk menjadi marah. Tadi aku bingung ya. Gitu. Apalagi untuk menjadi sadar, untuk menjadi welas asih, karena ini masuk ke keterampilan batin, Teh Fitri. Betul, keterampilan batin. Ya, jadi yang namanya keterampilan harus dilatih. Ya. Gitu, seperti Uni naik sepeda, awal-awalnya jatuh bangun. Tapi ketika dilatih terus, akhirnya kita menjadi bisa
setelah bisa menjadi ahli, Iya. setelah ahli menjadi expert, Pak. setelah expert menjadi master. Nah, begitupun dengan batin Teh Fitri. Iya. Ya, harus selalu kita latih. Untuk apa? Untuk selalu sadar. Sadar akan apa? Sadar akan present moment. Untuk melihat apa? Pada present moment ini untuk melihat proses itu semua. Panca indera kontak dengan objek-objeknya, timbul sensasi, dari sensasi timbul persepsi, dari persepsi timbul bentukan mental tadi kan ke nafsu keinginan dan kebencian. Nah, ketika kesadaran melihat dengan tenang seimbang proses ini semua, maka proses ini akan melemah, yang tadinya bergejolak akan melemah dan lenyap. Itu tidak hanya pada fenomena yang sifatnya tidak mengenakan, termasuk juga terhadap pengalaman-pengalaman yang mengenakan. Harus lihat dengan tenang seimbang. Kenapa? Karena kalau fenomena yang sifatnya tidak mengenakan maka kelihatan kasar tuh, ya. Tapi fenomena yang sifatnya menyenangkan, orang larut hanyut di dalamnya, sehingga menjadilah dia orang serakah. Yang orang serakah itu adalah orang yang melekat pada kesenangan indrawi, Teh Fitri. Ya. Keren ya Uni ya. Kita sekarang mulai memahami nih, kenapa di luar sana, jangankan di luar, tanya aja sama diri kita sendiri, apakah kita ini sudah bisa menerima ya gitu ya kan, semua yang terjadi di kehidupan kita, betul nggak Uni? Atau kita adalah tiba-tiba kita cek suhu ceritanya, cek diri kita seperti apa. Ketika kita menghadapi situasi tidak nyaman, diam dulu, hati saya seperti apa, begitu ya Kang ya? Iya, lihat. Ya kan, lihat dulu, ini di ranah rasa yang mana, timbulkah penilaian? Karena otomatis objek semua yang ada di tubuh kita nih, panca indera kita ya, ada mata, kita melihat, mendengar dan segala macam, terkondisikan, muncullah reaksi. Nah itu kita rasakan, keren banget ya, keren ya. Tambahkan lagi ya. Oke. Ya Uni, ya. Itulah yang dalam bahasa kerennya dikatakan mindfulness. Mindfulness. Itu. Mindfulness itu kalau bahasa Arabnya adalah zikir. Gitu. Kalau bahasa Sundanya atau bahasa Jawa namanya eling. Bahasa Al-Qur'an zikir. Zikir itu ingat akan semua prosesnya. Jadi bukan menyebut-nyebut. Bukan Allah. Nah, itu hanya jembatan untuk pikiran, untuk pikiran menjadi hening. Iya. Itu hanya jembatan saja untuk pikiran menjadi hening. Itu salah satu metode, ya. Mungkin ya zikir itu kan ada subhanallah, makanya gitu ya, astagfirullah, yaitu untuk sebagai kita agar mengingatkan, agar itu sebagai tanda atau menjadi warning buat kita. Kalau kita bilang istighfar, astagfirullah, otomatis kan kita fokus hening gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita berzikir, ya Allah, pikiran kita itu fokus terhadap apa yang dizikirkan. Sehingga tidak lompat ke masa lalu, tidak lompat ke masa depan. Gitu. Nah, ketika lompat ke masa lalu dan lompat ke masa depan, terjadilah penderitaan. Gitu. Jadi pola latihannya Uni, pola latihannya, lihatlah semua fenomena yang muncul, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, dengan tenang seimbang, tanpa adanya penilaian dan tanpa adanya reaksi. Cukup itu saja. Kalau misalnya kita punya penilaian dan reaksi, dia jadi kekotoran batin. Gitu. Jadi supaya nggak masuk jadi kekotoran batin, kita lihat dengan tenang seimbang. Ya. Ketika dilihat dengan tenang seimbang, tidak mengendap menjadi kekotoran batin, tidak menjadi satu karakter, tapi itu menguap dengan sendirinya. Uni kayaknya jadi pinter ini Kang. Uni jadi mulai loadingnya mulai main ini Kang ya. Iya kan, keren Uni. Uni keren loh nih. Jarang lah ada uni-uni seperti ini di usia 17 tahun. Iya kan Uni? 17 kan Uni? Iya, 17. Iya, keren loh. Bahagianya lah itu cucu nih. Iya, nah, Uni, nanti kalau Uni sudah mengkondisikan selalu begitu mindfulness, itu namanya Uni sudah terbebaskan.
Terbebaskan dari apa? Terbebaskan dari penderitaan. Karena apapun yang terjadi, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, hanya dilihat dengan tenang seimbang. Tapi yang telah ada di menumpuk di batin, Nah, gimana cara mengeluarkannya? ya sama, ketika itu muncul, itu adalah peluang untuk melepas, untuk menguapkan. Lihat dengan tenang seimbang. Ketika dilihat dengan tenang seimbang, maka itu menguap. Artinya mencerabut kekotoran batin. Tapi ketika bereaksi itu masuk lagi malah menjadi berlipat ganda. Jadi berkembang biak Ya, gitu. jadi berkembang biak, numpuk kekotoran batin. Supaya nggak nambah lagi kekotoran batinnya, kita lihat dengan tenang seimbang. Yang udah ada di dalam tetap aja, kalau muncul akan menguap dengan sendirinya. Muncul, lihat lagi dengan tenang seimbang. Betul. Ketika muncul kegelisahan, Itu namanya latihannya dong. itu latihan sekaligus praktek. Praktek. Oh, berarti selama ini sebenarnya tuh nggak menyadari aja ya orang. Padahal kita tuh ketika lagi dihadapin situasi tidak nyaman itu tuh latihan. Ya. Dikasih latihan. Cuma kita nggak tahu caranya. Jadi Uni gini ya, latihannya itu ketika misalkan Uni sedang nyapu, ya fokus akan nyapu. Lihat gerakannya, gitu. Lihat langkah kaki, sehingga pikiran fokus pada present moment, saat ini dan di sini. Ketika Uni sedang makan, ya fokus makan. Ketika sedang ngopi, ya fokus ngopi. Ketika sedang ngobrol pun ya fokus mau ngobrol, fokus mendengarkan suara. Ketika kita berpikir tentang jawaban, itu sudah melompat ke masa depan. Betul. Aduh. Ya, apalagi mikirin masa lalu. Gitu ya. Balik lagi. Ya, jadi jadul jadi nyantar. Wih, keren ini Kang ya. Jadi ini tuh benar-benar kalau kita bisa berpikir begitu dan terus latihan, hidup kita akan aman, Uni. Nah, Uni mau Itu pengennya hidup tuh aman, tenang, damai gitu. Oke. Ada nih Teh Fitri metode latihannya secara formal. Gitu ya. Ada 2 Uni metode latihannya. Yang pertama adalah meditasi ketenangan batin. Nah, yang kedua adalah meditasi pandangan terang. Kalau meditasi ketenangan batin itu mendiamkan batin menjadi hening, menjadi damai. Tapi masih belum bisa mencerabut kekotoran batin. Hanya mengendapkan. Betul. Nah, baru masuk ke metode kedua. Pandangan terang, melihat proses yang tadi. Nah, itu mencerabut kekotoran batin. Nah, jadi kalau diibaratkan air danau, air danau, ketika danaunya itu tenang, maka lumpur-lumpurnya itu menjadi mengendap. Tapi ketika airnya bergejolak, lumpur-lumpurnya menjadi naik. Akibatnya apa? Akibatnya air danau itu menjadi keruh. Nah, maka metode yang pertama adalah ketenangan batin untuk mengendapkan lumpur-lumpur tadi, untuk mengendapkan lumpur-lumpur kekotoran batin. Nah, setelah lumpur-lumpur kekotoran batin itu mengendap, baru masuk ke metode kedua, melihat apa adanya. Jadi Uni akan mampu melihat kekotoran batin kita kalau sudah tenang. Ya, jadi artinya itu masuk ke alam bawah sadar, Teh Fitri. Siap. Oh, begitu. Sebenarnya mudah sih, Kang. Mudah sebenarnya kalau mau. Ya kan? Kalau mau. Oke lah. Thank you Kang Ian, Uni. Terima kasih banyak ya udah hadir di ruang Beyond of Mind. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tanya aja apa yang mau karena kita selalu stay di sini. Bener Kang? Siap. Siap Kang? Selalu di Beyond of Mind ya Kang ya? Oke Besti, itu tadi diskusi kita dengan Uni. Jadi teruslah berlatih. Latihanlah mana yang pengen dilatih. Kalau pengen latih mendapat ketenangan, latih untuk ketenangan. Kalau mau latihan pengen marah, ya selalu pengen marah, ya itu latihan ya kan. Ya, jadi teruslah di ruang Beyond of Mind bersama Fitri dan Kang Yan serta Uni di Beyond of Mind selanjutnya. Dah.